Halo, jumpa lagi teman-teman bersama saya Irwan di podcast GA Mitra Makmur Mandiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, seseorang yang sukses ya di dunia asuransi, sudah berpengalaman 20 tahun lebih. Kita sambut Bapak Heri Rusdianto Putra. Oke, Pak Heri, selamat datang Pak Heri. Apa kabar? Sehat? Sehat, saya Pak Heri. Selamat datang di podcast saya ya. Ya. Oke, hari ini kita akan bicara, menurut saya itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, mau di bidang apapun, menurut saya ya. Judul hari ini adalah 4 pilar penunjang kesuksesan. Yep. Oke, Pak Heri, kita langsung saja Pak Heri. Oke, boleh silakan Pak Irwan. Kan judulnya 4 pilar penunjang kesuksesan, kan begitu ya. Jadi kalau menurut Pak Heri, tanpa pilar ini, itu gimana ya? Tapi sebelum Pak Heri masuk, saya pikir ini merupakan hal yang sangat penting. Karena begini ya, begitu saya baca judul ini, saya langsung teringat dengan bangunan rumah Pak Heri. Ya, bangunan rumah. Saya pikir sebuah rumah yang bagus itu bukan seberapa besar rumahnya, bukan seberapa bagus desainnya, tapi menurut saya secara pribadi, sebuah rumah yang bagus itu adalah pilarnya harus kokoh dulu. Ya, sebagus apapun rumah itu kalau pilarnya tidak bagus, tidak kokoh, percuma ya. Percuma. Menurut saya kalau dia bisa bangun cepat dan bagus, cantik gitu ya, tapi kalau tanpa pilar yang kokoh, saya pikir itu rumah tidak akan bangunan tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Jadi mungkin menurut saya pilar ini adalah pondasi awal atau dasarnya dulu ya Pak Heri. Pilar, iya. Jadi pondasi dan yang menjadi kekuatan daripada seorang untuk menjadi seorang yang sukses dalam segala hal, tentunya ya dalam segala hal, terutama di zaman sekarang ini. Oke, Pak Heri. Teman-teman, menurut saya Pak Heri itu kalau menurut kacamata saya, pandangan saya itu adalah seorang yang sangat sukses, Pak Heri. Karena saya juga kenal Pak Heri cukup lama ya. Saya kenal Pak Heri. Tapi kalau bicara sukses tentu kan agak relatif. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, Pak Heri itu adalah seorang yang sukses. Nah, Pak Heri kan kasih judul 4 pilar nih penunjang kesuksesan. Boleh dijabarkan nggak Pak Heri? Satu persatu Pak Heri. Mana tahu kita juga bisa sukses seperti Pak Heri. Oke. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang apa saja 4 pilar tersebut. Ya. Dan apa yang kita harus lakukan dengan 4 pilar tersebut. Baik. Oke. Yang pertama tentunya adalah kalau kita mau bicara sukses, seseorang bisa sukses melakukan suatu sukses di bidang apapun. Kita ambil satu contoh bidang di industri asuransi jiwa. Tentunya seseorang yang bisa sukses di bidang asuransi jiwa, dia harus punya apa? Dia harus punya ilmu-ilmu tentang apa itu asuransi jiwa. Ilmu-ilmu Pak. Ya, ilmu yang berkaitan dengan seputar tentang bisnis asuransi jiwa. Nah, di bidang lain contoh, kalau seorang seniman, tentu dia harus tahu bagaimana ilmu tentang seni yang dia pelajari, yang dia tekuni. Kalau cara menggambar, dia adalah seorang pelukis, dia harus tahu cara ilmunya di seni lukis. Kalau penyanyi harus tahu cara bernyanyi yang bagus. Cara menyanyi yang bagus kan gitu ya. Nah, kalau di dunia asuransi Pak Heri. Nah, tentunya jadi yang pilar pertama itu adalah yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di mana dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai knowledge. Nah, knowledge itu adalah pilar pertama di mana kalau Anda di satu bidang tertentu, ketika Anda mau sukses, maka Anda harus betul-betul belajar menguasai semua pengetahuan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Di bidang asuransi misalnya, pertanyaan Pak Irwan benar. Agen, kita sering minta agen itu untuk ikuti training. Ya, ikuti training, ikuti podcast, dan ikutin segala hal training-training disediakan oleh perusahaan maupun dari kita, general agency. Nah, kenapa? Karena bayangkan Anda sebagai seorang agen yang turun di lapangan, nasabah itu mengharapkan Anda bisa memberikan solusi, ya. Dan tentunya orang yang bisa kasih solusi adalah orang yang menguasai misalnya produk, cara kombinasi yang baik,
dan kemudian bagaimana memberikan solusi yang terbaik melalui pendekatan kebutuhannya nasabah. Dan itu adalah ilmu semua yang dibutuhkan sehingga Anda betul-betul nantinya di lapangan Anda bisa memberikan solusi dan manfaat yang terbaik untuk nasabah Anda. Iya Pak Heri, mungkin ini menurut saya ini juga merupakan poin pertama ya nih Pak Poin Heri, pertama. tentang ilmu pengetahuan tentang asuransi ya. Iya. Artinya kita harus mengetahui secara bukan jadi ahli lah ya, tapi paling enggak kita harus mengetahui secara mendasar gitu loh. Ya. Artinya begini Pak Heri, menurut saya itu sangat benar Pak Heri, karena begini, pada saat sekarang saya pikir apalagi nasabah-nasabah sekarang itu sudah cukup pintar. Semakin hari semakin pandai, semakin Karena pintar. informasi sekarang bisa mereka dapati di media ya. Di mana saja, di dari internet. orang, dari media, Iya. kan gitu ya. Artinya kalau sebagai agent Kalau Anda tidak menimba ilmu, tidak menimba belajar ilmu, terus, kalau kita ketemu nasabah yang jangan-jangan nasabahnya lebih pintar, lebih pintar dari kita, Lebih mengerti. artinya Oh, lebih itu bahaya. mengerti ya, lebih Ya. tahu informasi tentang asuransi dibandingkan Ya. kita. Wah, kita bisa ya, gawat. kita bisa gawat. Jadi memang yang namanya ilmu pengetahuan, contohlah yang paling dasar kita harus menguasai produk dulu, kan? Spek produk kita itu seperti apa? Dan dengan kita mengetahui itu, kita bisa kasih solusi yang terbaik dari produk yang kita miliki. Seperti kalau kita bilang dokter lah, bayangkan kalau dokter tidak menguasai kamus tentang obat-obatan. Obat apa, penyakit apa, obatnya adalah apa, dan kalau obat ini untuk apa, dan bagaimana dia bisa menolong pasiennya kalau dia tidak menguasai produk dalam ilmu obat-obatan. Iya. Kan gitu ya. Nah, hal yang sama terjadi dengan kita di bisnis asuransi jiwa. Iya. Karena zaman sekarang kan nasabah juga semakin pintar. Seperti kita sekarang ya Pak Heri ya. Tadi kita kembali ke masalah obat ya. Dulu kalau zaman orang tua saya ya, orang tua kita kalau sakit minum obat ini, merek ini gitu Ya. loh. Tapi zaman sekarang kita akan melihat zat yang terkandung itu apa. Ya. Oh, kamu sakit kepala, minum paracetamol atau ibuprofen. Saya pikir memang sekarang nasabah atau pasien juga semakin pintar ya. Artinya informasi yang didapatkan semakin Lebih gampang. Lebih gampang. Sekarang kalau saya secara pribadi beli obat itu kita melihat dulu zatnya itu mengandung apa. Dan biasanya saya searching di Google. Itu untuk apa sih kan gitu. Ya. Kan gitu Bahkan ya. anak-anak juga bisa seperti itu ya. Iya. Nah. Jadi sekarang memang kita harus poin pertama, pilar pertama kita harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang asuransi. Nah, jadi yang namanya ilmu ya kata Pak Irwan itu adalah kita harus menguasai sedalam-dalamnya. Jadi kalau kita bicara ilmu pengetahuan itu sedalam-dalamnya. Sebenarnya kalau kita mau bicara ilmu Pak Heri, artinya kan ilmunya kan seperti yang kata Pak Heri tadi, ilmu kita bisa didapati oleh beberapa training yang kita buat. Yes. Dimulai podcast seperti ini atau dari company juga ada Ya, buat. training-training resmi Iya. dari company. Ya, sebenarnya kalau secara pribadi kalau seseorang mau belajar atau agent baru yang mau belajar, seharusnya zaman sekarang lebih gampang ya Pak Ya, Heri. gampang sekali. Jadi kalau kita mau bilang orang yang mau sukses itu adalah orang yang sukses itu adalah yang pertama itu harus ada kemauan. Kemauan belajar itu sangat penting sekali. Tanpa ada kemauan belajar, maka kita tidak akan bisa menolong orang tersebut. Karena satu-satunya membuat manusia itu tumbuh setelah manusia itu sudah dikatakan dewasa, kita tidak akan tumbuh secara fisik lagi. Fisik, ya. Kita bertumbuh secara apa? Kita bertumbuh secara mental kita, yaitu pengetahuan kita. Oke, sama. Jadi semua industri, semua Semua bidang lah ya. itu butuh yang namanya kita terus menimba ilmu. Kenapa? Karena kondisi sekarang ini seperti kata Pak Irwan itu sangat dinamis. Dinamis, kenapa? Karena kita ada di zamannya teknologi, internet, sehingga informasi itu datang banyak sekali. Iya. Dan kalau orang punya kemauan pun, maka proses belajar itu tidak akan pernah berhenti dan sangat gampang didapati. Bayangkan Anda mau belajar apa saja, sekarang ini Anda tinggal searching aja di internet itu pasti dapat. Jadi kemauan itu sangat penting. Nah, tentunya untuk hal-hal tertentu yang perlu spesifikasi, itu Anda harus pelajari secara detail. Detail ya. Detail, benar. Oke, berarti itu pilar pertama. pilar pertama kita harus mempunyai ilmu. Artinya begini Pak Eri,
untuk mendapatkan ilmu kita harus belajar. Yep. Artinya begini, itu pesan dari Pak Heri, ilmu yang untuk pilar pertama. Dan saya akan tambahkan sedikit ya. Kita ada kata orang pintar, orang bijaksana lah ya, mengatakan seperti ini. Sekolah itu kita bisa tamat, Pak Heri. Tapi belajar, kita tidak bisa tamat-tamat loh. Ya, benar sekali. Jadi kalau bahasa Mandarin ada disebutin, sering kita dengar, yaitu huo tao lao, xue tao lao. Hidup sampai tua, belajar itu juga tidak pernah berhenti. Belajarlah juga sampai tua. Oke. Jadi makanan kita itu adalah yang namanya makanan kita sehari-hari itu secara fisik ada. Tapi secara mental kita juga butuh makanan terus. Tidak boleh berhenti. Jadi tidak ada pernah yang dikatakan kita sudah mengetahui semuanya. Kita sudah tidak perlu belajar lagi. Tidak akan bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena perubahan zaman itu terus terjadi. Di market itu kejadian semuanya serba dinamis. Perubahan itu begitu cepat. Sehingga ilmu yang Anda pelajari tahun lalu saja, kalau Anda tidak belajar yang baru lagi, itu mungkin sudah bisa ketinggalan. Begitu dinamis, apalagi zaman sekarang ini. Terasa sekali, perubahan begitu cepat sekali. Kalau kita kasih contoh seperti inilah, kita melakukan podcast yang bisa kita juga live di Zoom ya. Artinya kalau seseorang yang tidak mau belajar memakai aplikasi Zoom, Anda akan ketinggalan zaman. Aplikasi online lah artinya ya. Karena bayangkan saat sekarang ini semua informasi, semua apa itu kan secara online. Saya pikir sekarang aplikasi meeting online ini seperti Zoom itu merupakan kebutuhan ya Pak Heri. Oke, itu yang pertama, pilar pertama ya Pak. Kita masuk coba pilar kedua Pak Heri. Pilar kedua, oke. Pilar kedua itu apa Pak Heri? Pilar kedua itu adalah setelah kita menguasai pilar pertama ataupun kita dalam proses belajar ilmu terhadap apa yang bidang kita tekunin, maka kita perlu belajar untuk mempraktekkannya. Jadi sebuah ilmu kalau kita tidak praktekkan, kita tidak gunakan, apapun ya, contoh podcast hari ini pun Anda dengar saja, Anda hanya tahu, tidak pernah Anda gunakan. Kita bicara handing objection, Anda tidak pernah pakai, maka semua yang Anda pelajari itu hanya akan menjadi seperti uap yang Anda dapat kemudian menguap sebentar saja. Oke, ilmu yang kita dapatkan, yang kita dengar itu akan menguap, tidak berbekas. Supaya itu bisa menjadi ilmunya Anda dan menjadi sesuatu yang lengket di diri Anda, maka kita perlu yang namanya praktek. Dan ini yang saya sebut sebagai experience, pengalaman. Jadi Anda perlu alami secara langsung terhadap apa yang Anda pelajari. Berarti pilar kedua tuh praktek. Saya boleh kasih arti pelaksanaan nggak Pak Heri? Boleh. Anda boleh artikan secara apa? Anda boleh artikan itu sebagai action. Anda boleh lakukan itu sebagai do it ya, just do it. Kemarin kita bilang kan. Kita ada bahas ya. Berarti tadi saya agak tertarik dengan istilah Pak Heri penguapan air itu ya. Artinya begini. Ini kata orang bijaksana juga ya Pak Heri ya. Kalau pengetahuan yang kita baca tanpa melakukan tanpa kita lakukan, prakteknya, kita praktekin atau pelaksanaannya itu, kalau kata orang bijaksana, membaca itu kamu tahu tapi bisa lupa. Tapi kalau experience, pengalaman kita biasanya itu akan nempel seumur hidup gitu Pak. Menempel seumur hidup. Itu yang tadi saya maksudkan adalah ketika ilmu yang kita pelajari kita tidak gunakan, maka ilmu itu akan sebentar saja kita sudah lupakan, menguap sehingga supaya ilmu itu menjadi diri Anda, ya kapanpun Anda, dimanapun Anda, kan kondisi apapun Anda, ketemu dengan siapapun, ilmu itu siap Anda gunakan. Adalah ketika Anda punya pengalaman melakukannya. Jadi sama seperti Anda bisa bayangkan kalau kita belajar naik sepeda, kita hanya belajar teorinya, ilmunya saja secara teori. Pertanyaan adalah, seandainya Anda ujian pun dapat 100 teori bagaimana naik sepeda. Pertanyaan adalah, apakah Anda sudah bisa naik sepeda? Enggak bisa. Belum, kan? Sampai Anda praktek, benar atau tidak? Benar. Sampai Anda praktek, ya sama juga berenang juga demikian. Anda harus masuk ke dalam air,
praktek apa yang Anda pelajari secara teori, dan dari sanalah Anda baru bisa betul-betul menguasai. Nah, tanpa kondisi, tanpa praktek yang dilakukan secara berulang-ulang, dari tidak bisa kemudian belajar menjadi lebih baik dan terus menjadi seorang yang perfect. Jadi hampir sama di bisnis asuransi jiwa. Banyak agen yang sangat, kadang-kadang kita ketemu agen-agen yang sangat luar biasa. Sementara ada sebagian agen yang baru bergabung melihat bagaimana kok agen-agen ini bisa mencapai sukses, bisa prospek dengan kapanpun, dimanapun, tidak berhenti prospek, orangnya datang, calon nasabah datang dari mana, kok dia bisa ngomong dengan orang dan sebentar saja orang sudah setuju dengan dia, dan nah itu datang dari mana? Itu bukan hanya semata-mata ikut training saja, tapi kita lihat pengalaman orang itu yang membentuk orang itu menjadi seperti hari ini. Ya. Kan Pak gitu Heri. ya. Jadi memang what you learn you have to take action, to practice. And then kita sebut practice make perfect. And go expert. Ya, and then go expert. Bagaimana? Ya, tidak ada jalan lain. Anda harus lakukan, Anda harus praktekkan sampai dari tidak bisa menjadi sangat menjadi ahlinya. Oke, benar Pak Heri. Itu yang tadi saya bilang ya. Kalau kita hanya membaca dan mengetahui, itu akan hilang. Itu yang dikasih contoh oleh Pak Heri waktu kita mau belajar naik sepeda. Kalau kita membaca seperti manual booknya ya, cara belajar, cara menggunakan sesuatu, cara misalnya alat, kita anggap cara naik sepeda yang benar, baik dan benar seperti apa, kan begitu ya. Nah, kalau tanpa mempraktekkan itu sepeda pasti kita nggak bisa bawa lah. sama dengan nol sebenarnya. Tapi begitu kita bisa naik sepeda, itu 10 tahun kemudian Anda tidak naik sepeda, Anda akan tetap bisa naik masih sepeda. tetap ada gitu ya. Anda pasti tetap bisa naik sepeda gitu loh. Ya. Pak Heri kan bisa naik sepeda. Saya mungkin Pak Heri itu sudah lama tidak naik sepeda. Ya. Tapi saya sekarang suruh Pak Heri naik sepeda pasti Masih bisa. Ya. Tapi kalau saya suruh Pak Heri bisa bantu gak? Ingatkan manual booknya yang Pak Heri baca waktu itu cara naik sepeda yang baik dan benar, mungkin Pak Heri sudah lupa. Yap. Makanya kalau kita lihat di dunia ini, kenapa kita lihat terakhir setiap manusia itu memiliki keahlian masing-masing. Keahlian tertentu dari setiap orang itu berbeda. Ada orang yang memang ahlinya di sini, ada orang ahlinya di bidang ini dan di bidang itu. Itu kenapa? Karena orang tersebut sewaktu kita masih kecil, kita pelajari semua hal. Dan terakhir kita akan perlahan-lahan kita akan mulai memilih kan gitu ya, jurusan mana, dan kita perdalam ilmu tersebut. Sampai orang itu menjadi seorang ahli hukum, benar, seorang dokter yang profesional, kan? Dan seorang agen asuransi yang sukses, seorang leader yang sukses, itu datang dari mana? Datang dari proses pelaksanaan, penyempurnaan itu melalui praktek di lapangan. Itu jadi, ada satu hal adalah memang kalau kita pelajari praktek, dulu waktu kita kecil selalu banyak ada satu kata ya, adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, di mana ketika Anda mengalami suatu hal yang kata Pak Irwan tadi itu benar. Ketika Anda sudah melewatinya melalui praktek, mengalaminya secara langsung, itu proses belajarnya itu akan menjadi sempurna. Dan itu akan lengket ke dalam diri Anda itu secara permanen. Ya, kalau kita pelajari, kita hanya hafal. 1-2 hari kemudian itu pasti lupa. Itu lupa. Percaya atau tidak teman-teman para agen, Anda pelajari produk multilink, speknya apa? Anda nggak pernah jualan, sampai setengah bulan kemudian Anda udah lupa. Tapi coba Anda tidak perlu hafal, Anda ketemu dengan nasabah, cerita tentang multilink, cerita tentang maxiling, sebentar aja Anda tidak perlu hafal pun, itu akan lengket ke dalam diri Anda. Iya benar. Ya kapanpun Anda ditanya, jadi kalau produk ini harus bayar berapa tahun atau segala macam, Anda sudah bisa, nggak perlu hafal lagi gitu loh. Oke, ini praktek ya. Saya teringat satu slogan, ada satu tim kalau di dunia balap, yang kalau di dunia F1, Formula One ya, itu kan salah satu perlombaan balap yang paling kaya dan paling bergengsi lah. Ada satu tim, saya tidak mau bersebut merek, dia mengatakan practice make perfect. Perfect, tadi yang saya bilang. Jadi teman-teman dalam proses pembelajaran itu, kalau kita betul-betul sadar, maka praktek itu memiliki percentage yang lebih tinggi. Kan gitu ya. Itu alasannya kenapa ya? Tadi kalau Pak Irwan bilang Formula One,
Yang mereka lakukan adalah teori yang mereka pelajari itu tidak lama. Yang mereka lakukan adalah apa? Praktis. Latihan. Praktis. Mereka latihan terus. Jadi menjelang sebuah perlombaan, mereka itu bisa latihan 1 tahun sebelumnya. Terus latihan. Nah, teorinya tidak akan banyak, tapi prakteknya setelah mereka tambahkan, ada tambahan ilmu baru, mereka pelajari sebentar, kemudian mereka langsung turun ke lapangan. Lakukan. Kenapa? Karena banyak hal yang secara teori itu tidak bisa dijelasin. Waktu Anda prospek, Anda belajar tentang handling objection. Ya. Yang kita pelajari, misalnya kita kan udah pernah pelajari analogi kan gitu ya, ibarat asuransi itu sebagai gembok, sebagai. Kalau Anda praktekkan, Anda akan dapat hal-hal baru lagi. Anda akan dapat ilmu-ilmu baru lagi. That's why practice is everything. Anda kalau mau kuasai ilmu tersebut, practice is everything. Nah, Pak Heri, saya pikir pelaksanaan atau praktek ini merupakan pilar yang sangat penting ya, Pak Heri. Pasangan ya. Ya, karena kalau tanpa praktek itu yang seperti kata Pak Heri, seperti air yang menguap. Yep. Cuma begini Pak Heri, banyak orang atau banyak agent, dia sudah tahu loh gitu loh. Dia sudah, merasa diri sudah tahu ya. Dia sudah tahu gitu loh. Dan pengetahuan dia tahu. Dia juga tahu ini kita harus praktekkan ilmu saya gitu loh. Yep. Dia sudah tahu. Cuma masalahnya terkadang ini agent ini kok disuruh praktek enggan. Padahal dia tahu gitu loh. Ya. Praktek ini bagus. Kok bisa begitu ya Pak Erik? Kira-kira. Nah, jadi teman-teman tadi saya bilang kembali. Apa yang bisa membuat seorang agent ini dia tahu dan tahu bagusnya praktek dan dia langsung lakukan. Tetapi ada agent yang lain. Yep. Dia tahu ilmunya dan tahu bagusnya kalau kita mempraktekkan ilmu tersebut, tapi juga tidak mau praktek atau enggan untuk mempraktekkan, Pak Heri. Jadi teman-teman ini kembali lagi adalah kita sebut sebagai kesadaran. Kesadaran ya. Kesadaran dan kesadaran itu akan menimbulkan kemauan. Seseorang yang tidak memiliki kesadaran, sadar gak dia? Dia sih tahu aja, tapi dia belum sadar efeknya itu seperti apa. Anda ketemu dengan seorang yang menawarkan, memperkenalkan industri asuransi jiwa. Anda lakukan, contoh kita sudah pernah sharing kan, sistem di kita itu adalah 200 juta 2 orang. Anda praktekkan itu selama 4 tahun, dan Anda lakukan duplikasi. Yeah. Anda hanya perlu lakukan sesimpel itu, dan Anda tidak perlu hitung lagi, uangnya akan datang sendiri, dan itu sangat luar biasa. Kan gitu ya. Kita udah tahu. Masalahnya adalah ketika kita mau melakukannya, kita sadar gak bahwasanya ketika kita bisa praktekkan hasilnya ketika Anda lakukan sekarang langsung dan Anda tunda, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa sekali dalam hidup Anda. Banyak orang yang sukses itu ketika diberitahu dia langsung sadar, saya perlu lakukan perubahan dalam hidup ini. Saya tidak mau hanya dengar cerita. Saya ingin karena perhitungan itu adalah suatu hal yang sangat logika. Dan angka itu adalah angka yang bisa membantu saya secara keuangan, merubah hidup saya secara keuangan. Yeah. So saya ingin itu terjadi. Nah, ketika Anda sadar Anda perlu lakukan itu, make it happen, itu terjadi pada hidup Anda. Maka saat itulah kemauan Anda ada. Nah, untuk membuat agen ini sadar gimana Pak Heri? Nah, sebenarnya ini kembali ke kita masing-masing. Banyak orang yang ketika ditanya, Anda mau sukses gak? Semuanya mau. Semua bilang mau ya? Semua bilang mau kan gitu ya. Tapi maunya setiap orang tuh beda. Maunya benar-benar mau atau kalau ada ya kalau gak ada gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Jadi ada satu titik yang dimana seseorang itu kadang-kadang, saya pernah share pada seorang agent adalah, sometimes kadang-kadang ada orang yang dia punya kesadaran, dia mau lakukan sekarang. Kenapa? Biasanya orang-orang seperti ini, dia menemukan sebuah alasan yang kuat, sebuah titik. Jadi saya pernah cerita hal ini, ya teman-teman bisa, saya ceritakan kembali supaya bisa ingat kembali adalah, Anda lihat kalau yang namanya cairan bisa berubah bentuk gak? Bisa. Menjadi padat. Bisa.
bisa ya, yaitu membeku kan. Ya. Bagaimana cairan itu bisa menjadi es, menjadi membeku? Harus ada satu titik di mana dia berubah Apa namanya? Kalau titik beku. Titik beku terendah ya? Kalau titik nggak salah. beku, namanya titik beku ya. Nah, kemudian cairan juga bisa berubah bentuknya menjadi gas. Iya, titik penuaian ya? Ya, titik uap. Titik uap ya? Ya penguapan itu dia perlu sebuah derajat di mana suhu berapa dia akan menguap. mulai berubah bentuknya. Iya. Kan? Dari benda padat pun es itu menjadi cair kembali, dia juga perlu titik cair. Jadi Anda harus di satu titik di mana titik itu membuat Anda itu, oke, saya harus berubah now. I have to change now. Nah, banyak orang itu dia masih merasa dirinya tidak perlu berubah sekarang. Padahal ya waktu yang berjalan itu tidak akan pernah kembali lagi. Oh iya benar Pak Heri. Tadi kan titik beku, titik cair, titik uap ya. Kalau di manusia itu mungkin kalau ada istilah begini. Di berita-berita kita pernah melihat seseorang preman itu ya. Misalnya contoh seseorang preman itu bisa berubah menjadi seorang pemuka agama. Ya. Artinya ada satu titik balik itu dia. Ya. Artinya titik baliknya apa gitu. Apa ya? Jadi motivasinya itu apa dulu ya gitu ya. Pak Heri ya. Jadi why-nya itu yang kita sebut sebagai titik baliknya. Why-nya buat dia mau berubah itu ada titik baliknya. Oke Pak Heri. Jadi begini, untuk pilar pertama tadi kita sudah sampaikan ilmu, kedua itu adalah pelaksanaan yang pengalaman ya, dan praktek ya. Praktek yang bisa membuat pengalaman kita akan selalu lengket ya. Nah, untuk pilar ketiga Pak Heri. Nah, pilar ketiga adalah yang kita sebut sebagai wawasan. Wawasan ya. Oke. Jadi yang ketiga ini mirip-mirip ya. Saya baru mau tanya, beda dengan pilar pertama, ilmu itu apa ya Pak Heri? Wawasan. Jadi kalau ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang Anda ketahui. Wawasan juga sepertinya yang Anda ketahui kan gitu ya. Iya. Nah, jadi beda ya. Kalau kita bicara ilmu, kita bicara seberapa dalam. Artinya berapa dalam dan berapa dangkal ilmunya kita, kan gitu ya. Kalau di bidang ini, misalnya fotografi, berapa dalam Anda mengetahui bidang fotografi? Contoh ya. Iya. Industri asuransi jiwa, berapa dalam Anda menguasai ilmu-ilmu yang ada di dalam bidang insurance? Berarti kan gini gitu. Pak Heri, sebelum Pak Heri lanjutkan, berarti kalau saya boleh mau bilang simpulkan kurang tepat, tapi ya anggap saya simpulkan, kalau ilmu itu adalah yang kita pelajari. Ya. Kalau wawasan itu yang hanya kita ketahui aja gitu loh. Ya, hampir boleh katakan demikian ya. Ya kan? Artinya kalau ilmu tuh kita punya niat untuk mempelajarinya. Sebenarnya ilmu juga adalah ilmu pengetahuan. That's why kenapa kita sebut ilmu pengetahuan. Iya. Ya, kita tidak pernah sebut ilmu penghafalan. Itu saya sampaikan pada anak saya juga gitu. Bahwasanya terhadap sesuatu yang Anda pelajari sekarang ini, Anda pelajari ilmu pengetahuan. At least Anda tahu dulu gitu kan. Nah, kalau sampai Anda setidaknya Anda mengerti gitu, Anda tidak bisa hafal, karena kalau hafal Anda akan lupa. Ya itulah ya. Nah, kalau kita bicara wawasan, ya sama juga yang kita ketahui kan. Apa beda wawasan dengan pengetahuan? Nah, saya kasih satu contoh demikian. Seseorang yang punya kesempatan untuk melihat lebih banyak, pergi tempat yang lebih banyak, membaca buku lebih banyak, tentunya dia akan adalah orang yang memiliki wawasan yang lebih luas. Benar. Ketika kita bicara ilmu, kita bicara dalam dangkalnya. Ketika kita bicara wawasan adalah apa yang Anda ketahui itu adalah berapa luas wawasan Anda, berapa luas dan berapa sempit kan gitu ya. Kalau ilmu mungkin lebih spesifik ya Pak Heri. Ilmu lebih spesifik. Jadi kalau wawasan namanya adalah contoh ya, kalau kita di bidang industri asuransi jiwa, kita sebagai seorang financial consultant, sebagai seorang agen asuransi, ilmu yang kita perlu pelajari ya pasti ilmu tentang semua yang berhubungan dengan asuransi. Iya. Baik itu adalah apa? Produk, kemudian biaya, cara klaim, macam kan gitu ya. Bagaimana cara prospecting, closing dan segala hal. Tapi ketika Anda sebagai seorang financial consultant, Anda perlu terus menambah wawasan Anda, bukan hanya melihat di satu titik saja.
Anda juga harus bisa melihat dan belajar, at least bukan sampai seperti Anda di bidang asuransinya, sedalam itu Anda kuasai. Tapi Anda juga bisa melihat hal lain, misalnya Anda tahu tentang industri keuangan lainnya. Produk-produk keuangan itu apa saja? Selain asuransi kan banyak lagi. Jangan pada saat Anda ketemu dengan customer, Anda kalau mau bicara produk Maxiling Multilink Anda jago. Tapi saat nasabahnya bilang, tapi sekarang indeks lagi kurang bagus loh. Bayangkan sekarang lagi downturn. Kapan dia bisa ada berapa istilah keuangan yang waktu kita dengar nasabah bilang kita jadi bengong gitu. Kan? Nah, itulah yang kita sebut sebagai wawasan. Wawasan adalah sesuatu yang Anda ketahui, yang perlu Anda lihat, Anda pelajari, Anda baca lebih banyak, lihat lebih banyak, bukan hanya di bidang Anda, sehingga pandangan Anda itu bisa sangat luas gitu. Mungkin Anda bukan seorang yang expert di bidang misalnya investasi. Anda bukan seorang yang expert di bidang perbankan. Anda bukan seorang yang expert di bidang kesehatan. Tapi ketemu dengan nasabah, dia kan bicara, penyakit kritis itu bagaimana? Nah, pada saat Anda bicara, Anda bisa nyambung dengan orang tersebut, maka itu adalah satu selling point yang sangat bagus bagi untuk nasabah terhadap diri Anda. Ya, intinya kalau saya boleh simpulkan Pak Eri, itu ya kalau wawasan itu tidak spesifik ya, seperti ilmu kalau misalnya kita di dunia asuransi Pak Eri. Tentu kita kan belajar ilmunya lebih detail, lebih mendalam. Lebih deep, kalau ilmu kita perlu mendalam. Ya, karena ilmu asuransi kita harus lebih dalam, lebih deep ya. Tapi kalau wawasan kita hanya just tahu aja lah. At least kita tahu. Contoh, saat sekarang ini kita ada di industri asuransi jiwa di Indonesia. Seandainya kita punya satu wawasan yang kita punya kesempatan ini, datang ke Singapura, datang ke Malaysia, ke Jepang, kemana ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah joint venture dengan perusahaan kita joint venture dengan perusahaan Jepang. Asuransi jiwa dari Jepang, di mana mereka juga punya pengalaman yang berbeda. Mereka ada di Vietnam dan mereka berhasil. Bagaimana cara mereka melakukannya di Vietnam? Nah, itu ketika kita punya pengalaman mendatangi tempat-tempat lain, ataupun kita juga punya kesempatan belajar dari dunia luar, maka wawasan kita akan menjadi semakin lebar. Kita tidak hanya akan melihat satu hal dengan kondisi yang begitu sempitnya gitu. Dan apa yang terjadi adalah ketika wawasan kita menjadi luas, maka kreativitas kita juga akan bertambah. Iya. Kita akan melihat hal-hal baru, pendekatan-pendekatan baru, strategi-strategi yang baru. Ternyata dengan di kota itu mereka lakukan ini loh supaya berhasil. Mereka mau recruiting, mereka melakukan ini, ternyata bisa berhasil dan kita bisa praktekkan. Kita lihat bahwasanya di dunia itu seperti zaman sekarang itu seperti demikian. Apa yang dilakukan di luar negeri orang sukses di luar, mereka bawa dan mereka coba praktekkan di dalam itu ternyata bagus. Nah, kenapa? Karena kita di dunia sekarang ini sudah tanpa batas, no border. Sehingga wawasan kita itu harus betul-betul sangat luas. Walaupun kita bukan sampai mendalami, ya apalagi mengalami. Jadi yang namanya wawasan itu bukan sampai Anda mengalami dulu. Kalau ketika Anda sudah mengalami, itu sudah menjadi ilmu Anda, sudah menjadi pengalaman Anda. Tapi kalau kita bicara wawasan, itu adalah betapa luas cara pandang Anda, cara Anda melihat, dan apa yang sudah Anda lihat, apa yang sudah Anda ketahui gitu. Ya, intinya wawasan yang berhubungan dengan asuransi lah ya Pak Heri ya. Semua hal. Ya. Jadi kita kalau di bidang asuransi, ketika kita punya pengetahuan terhadap misalnya industri properti, pengaruh gak? Pengaruh. Industri hukum, pengaruh gak? Pengaruh. Kenapa? Kita bicara asset planning, itu ada hubungan dengan properti. Kita bicara tentang warisan, kan? Perencanaan warisan, itu ada hubungannya dengan hukum. Jadi bayangkan, kalau kita udah bicara, makanya saya bilang, ketika seorang agen asuransi pertama sekali masuk di bisnis asuransi, dia fokusnya hanya menjual proteksi. Dia hanya fokus menjual perlindungan jiwa, uang pertanggungan, meninggal dibayar, kan gitu ya. Ketika dia sudah mau, artinya kita bilang mau meningkatkan, mau upgrade diri, mau naik kelas, dia sudah harus masuk ke bidang yang lebih besar yang kita sebut sebagai financial planning. Nah, kalau seperti itu, dia perlu wawasan yang lebih luas lagi.
dia bisa mencakupi banyak hal gitu loh. Oke. Nah, itu wawasan ya. Wawasan Pak Heri ya. Berarti Pilar ketiga. Pilar keempat Pak Heri. Nah, pilar keempat. Pilar keempat ini adalah satu pilar yang saat sekarang ini yang sangat-sangat populer. Di mana kita semua tahu bahwasanya dunia saat sekarang ini kita memasuki industri 4.0. 4.0. Ya, ini salah satu adalah masalah wawasan. Jadi ketika Anda melakukan sebuah bisnis, Anda harus punya outlook. Anda harus bisa belajar melihat apa yang akan terjadi dengan apa yang bisnis yang Anda lakukan ini 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. What will happen next? Oke, ya ini adalah bicara wawasan juga gitu. Jadi Anda perlu banyak membaca, ya mendapatkan banyak informasi sehingga Anda menjadi luas cara pandang Anda, dan Anda juga dengan kondisi wawasan yang luas, Anda perlu susun strategi. Anda bisa menyusun strategi Anda untuk ke depan itu seperti apa. Maka pilar keempat ini adalah yang kita sebut sebagai information atau data. Nah, industri 4.0 ini kita bicara adalah industri di mana sekarang ini yang penting adalah sebelum 4.0 itu kita sebut sebagai zamannya IT, information technology. Tapi saat sekarang ini kita sudah masuk ke satu step di luar itu lagi yang kita sebut sebagai data technology. Di mana di dunia ini kita tahu sekarang ini adalah siapa yang menguasai data itu adalah orang yang itu adalah orang yang sukses adalah orang yang menguasai data. Saya kasih contoh. Nanti kita akan tarik ini ke industri asuransi jiwa. Sembari juga kita dalam podcast ini kita belajar ya, teman-teman, kita belajar melihat secara luas. Ini adalah bicara soal wawasan. Anda lihat bahwasanya sekarang ini banyak sekali industri-industri, perusahaan-perusahaan yang kita lihat ya, dia itu industri, misalnya dia industri transportasi. Contoh seperti Gojek, Grab ya. Kita taunya itu adalah dia kan bidang usahanya adalah menyediakan alat transportasi kan gitu ya. Ternyata bukan loh teman-teman. Mereka adalah industri apa? Mereka sebenarnya adalah industri data. Ya, artinya ini Pak Heri, sebelum Pak Heri lanjut, ini memang data ini sekarang lagi viral atau lagi hot Pak Heri? Lagi hot. Artinya data-data peserta BPJS bocor. Ya. Kenapa bisa bocor? Kenapa orang butuh itu semua? Dan gilanya Pak Heri, saya semalam lihat berita, data-data TNI prajuritnya juga bocor Pak Heri. Ya. Itu alasan kenapa sekarang ini semua kita mengarah pada yang itu sebagai database. Anda masuk di sosial media, Anda main di sosial media, Anda submit semua data Anda di Facebook contoh. Anda submit nama Anda, tanggal lahir Anda, jenis kelamin Anda, dan behavior Anda itu dipelajari. Data Anda itu sangat jelas. Ya, Anda itu bernama Irwan. Kalau Irwan itu searching contoh di YouTube contoh. Ya, tadi saya bilang YouTube, sekarang Facebook, saya kan bilang YouTube. Anda itu topik-topik apa yang selalu Anda buka itu akan ketahuan. Jadi Anda bisa tidak heran kalau Anda melihat bahwasanya di YouTube account Anda itu kok selalu tampil video-video yang memang sesuai dengan yang Anda sukai kan gitu. Iya. Setiap orang punya suggestion video itu yang beda-beda sesuai dengan orangnya. Karena mereka ketika kita bicara data technology, they using your data to provide something that benefit you, and then they also selling you. Ya. Kan gitu ya. Jadi itu perusahaan-perusahaan ini hidup dari mana? Sebenarnya kita dimanfaatkan secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Mereka memberikan fasilitas gratis, kan gitu ya. Anda gunakan misalnya map. Banyak map ya, salah satu contoh Google Map. Itu Anda bisa pakai secara gratis. Tapi sebenarnya yang dilakukan adalah dia merekod data-data semua orang. Oke. Nah, arus lalu lintas bagaimana? Nah, jadi teman-teman, kita sekarang dari industri yang luas
kita akan tarik. Apa hubungannya dengan asuransi? Nah, saya kasih satu contoh yang gampang aja deh, Pak Irwan. Kalau Anda tahu, ya bahwasanya Anda punya satu informasi di mana ada seorang bernama Friendly, di mana dia sedang butuh asuransi. Iya. Oke, dia tinggalnya di mana? Dia usianya berapa? Bekerja di mana? Kondisi keuangannya bagaimana? Kondisi keluarganya bagaimana? Begitu jelasnya. Dan orang yang memberikan informasi adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Informasi loh. Maka Anda waktu Anda mau prospek, Anda langsung punya arah yang tepat. Iya, kan benar, gitu ya. Benar. Nah, kalau Anda punya 100 calon prospek, daftar nama 10 calon prospek. Kalau Anda punya data, ya siapa di antara 10 orang ini yang di antara 100 orang dia ada 10 orang yang mana yang menjadi memiliki kebutuhan asuransi terbesar dan mendesak, maka Anda tinggal datangin, kan gitu ya. Maka closing rate Anda akan menjadi meningkat. Nah, masalahnya adalah kan tidak ada, kita agent selalu merasa kekurangan data. Selalu itu memang alasan yang klasik ya. Artinya saya seorang agent, katanya gimana mau prospek lagi, saya sudah kehabisan data. Artinya siapa yang saya mau prospek sudah habis katanya. Nah, begitu ya. Nah, itu saya menarik dengan data kata Pak Heri tadi. Artinya begini ya, maksudnya kalau contohnya begini Pak Heri, saya mempunyai list nama 10 nama list ini, kan gitu ya. Dan list yang saya dapat juga sama dengan ada di Pak Heri. Cuma masalahnya di list saya nggak ada nomor handphonenya. Di list Pak Heri ada nomor handphonenya, kan gitu ya. Nah, menurut teman-teman, siapa yang lebih cepat punya peluang lebih besar, kan gitu ya. Itu hal yang simpel, hanya data nomor handphone. Ya. Apalagi data lainnya kan, saya tahu dia bekerja di mana, income dia berapa, kan gitu ya. Padahal hanya kita mengatakan nomor handphonenya, closing rate-nya lebih tinggi kan? Lebih tinggi. Nah, itulah penting kata data Pak Heri ya. Jadi makanya teman-teman, data itu bagi seorang agen itu betapa pentingnya. Dan yang paling penting adalah dari mana kita bisa mendapatkan data. Itu yang penting Pak Itu yang lebih penting kan gitu ya. Jadi kalau tadi ilmu kita bisa dapat dari kita belajar dari training, dari mana, belajar di mana kan gitu ya, ilmu pengetahuan kita tahu dapatnya dari mana. Kemudian pengalaman kita dapat dari mempraktekkannya. Kalau wawasan adalah dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Oke, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita baca, itu akan membuat wawasan kita menjadi lebih bagus. Nah, kalau data itu datang dari mana? Data itu adalah ketika kita bisa berinteraksi semakin banyak dengan semakin banyak orang. Kan gitu. Artinya adalah semua data itu kita dapat dari orang lain juga. Jadi bagaimana Anda keep komunikasi yang sebaik mungkin, seluas mungkin dengan siapa saja, dan komunikasi itu bisa dibentuk saat sekarang ini ya luar biasa ya, bisa dengan tatap muka. Ya, contoh Anda ketemu dengan teman nih di kedai kopi, Irwan, itu ada teman saya Pak Friendly, dia tuh lagi butuh lah asuransi, dia kemarin tanya-tanya, coba Anda dapat informasi karena ketemu dengan teman Anda di kedai kopi kan gitu ya. Jadi ketika Anda ketemu satu orang, kesempatan untuk dapat informasi semakin banyak. Daripada Anda tidak keluar rumah, Anda tidak ketemu orang, maka Anda sudah kekurangan informasi kan gitu ya. Semakin banyak Anda ketemu orang, maka semakin banyak informasi yang akan Anda bisa dapatkan. Wah, ini luar biasa. Nah, ini yang face to face. Face to face ya. Kan? Nah, sekarang ini juga ada kesempatan kita berkomunikasi dengan orang secara online. Virtual ya. Virtual. Dan juga melalui sosial media kan gitu ya. Benar. Nah, itu adalah sebuah kekuatan yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu. Bagaimana Anda meleverage diri Anda, meleverage apa yang Anda lakukan melalui apa? Melalui hal-hal seperti ini. So, ini kembali lagi adalah proses belajar. Jadi 4 pilar ini saling bergantungan. Iya. Anda harus belajar juga kan untuk masalah ini kita kan. Nah, belajar, kemudian terus upgrade, belajar dan praktek. Saya ada punya pengalaman bagaimana menggali database semakin banyak, ya. Kalau kita pernah ikut di digital marketing, kita sebut sebagai leads. Semakin besar leads Anda, maka kesempatan Anda, database Anda akan semakin banyak.
closing rate Anda juga akan jadi lebih besar seperti itu. Oh, luar biasa Pak Heri. Ini hari ini kita mendapat informasi atau ilmu nih ya, ilmu yang sangat bagus ya Pak Heri ya. Oke Pak Heri, sebelum kita closing, saya boleh simpulkan nanti kalau apa dikoreksi Pak Heri ya. Ya, boleh silakan Pak Irwan. Di podcast hari ini kita sudah belajar ada 4 pilar penting ya, 4 pilar penunjang kesuksesan kita sebagai agen asuransi. Nanti Pak Heri boleh koreksi kalau saya dalam di merangkumnya Pak Heri. Satu, pilar pertama itu adalah ilmu pengetahuan. Seorang agen asuransi yang baik itu ya, yang sukses itu adalah seorang agen asuransi yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai di bidang asuransi. Itu bisa kita dapatkan dari contoh ilmu itu adalah tentang produk, ya, cara klaim, cara prospek, cara handling objection ya Pak Heri ya. Dan itu ilmu bisa dipelajari di training-training yang dilakukan oleh kita GA Mitra Makmur Mandiri, juga bisa belajar di mana saja di YouTube atau di channel apapun ya. Tersedia sangat banyak. Ya, itu pilar pertama. Pilar kedua adalah action atau praktek ya. Artinya setelah kita mempunyai ilmu pengetahuan, tapi kalau kita tidak mempraktekkannya, itu seperti kata Pak Heri, seperti air yang menguap. Hanya sekedar tahu saja, gitu kan. Tapi tidak mempraktekkan, hasilnya juga percuma, nol gitu loh ya Pak Heri ya, kosong. Nah, yang ketiga itu, pilar ketiga adalah wawasan. Wawasan artinya kita juga harus tahu kondisi dunia saat sekarang. Artinya kondisi atau situasi yang berhubungan dengan asuransi yang kita pelajari. Kan gitu ya Pak Heri. Jadi setelah ilmu yang kita ketahui, praktekkanlah. Pengalaman ya, pengalaman. Praktekkanlah. Kemudian wawasan. Kemudian kita juga harus mempunyai wawasan. Dan yang terakhir, data. Ya. Data informasi. Artinya kalau kita semakin banyak mendapatkan data tentang calon nasabah kita, closing rate kita akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, tapi mungkin gini Pak Heri, teman-teman harus tahu ya, kita berinteraksi dengan orang lain itu penting. Artinya kita akan mendapat informasi yang baru. Tetapi jangan lupa teman-teman, kita harus rajinlah berinteraksi dengan nasabah kita. Ya. Karena nasabah kita itu adalah sumber data juga sebenarnya kan. Itu adalah bank-bank data juga. Gimana kita mau mendapatkan data-data baru setelah kita closing dengan seorang klien kita, lalu kita nggak pernah berkunjung lagi. Kita harus maintain relationship dengan nasabah kita. Iya. Karena dari sana itulah Anda punya kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Anda dapat list yang baru lagi. Iya. Ya. Dari satu nasabah itu dia bisa nanti ke adiknya, ke saudara dia, ke family dia. Anda akan dapat leads yang baru lagi gitu. Artinya buatlah nasabah itu berpikiran jika family dia, saudara dia atau keluarga dia, buatlah nasabah tersebut. Begitu family dia mau mencari asuransi, Anda adalah orang pertama. Agen pertama yang terpikirkan oleh dia itu adalah kita. Ya. Itu ya Pak Heri ya. Ya, setuju sekali. Setuju ya. Jadi mungkin closing saya pas ya Pak Heri ya. Yap. Oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya Pak Heri. Atau Pak Heri mau penutupan apa-apa closing? Balik lagi, sebenarnya adalah yang kita pelajari semua ini sudah sangat jelas ya. Apapun yang kita pelajari hari ini, Anda harus gunakan, Anda harus praktekkan ya. Jadi 4 pilar yang hari ini kita pelajari pun itu hanyalah yang kita bahas hari ini masih hanya sekedar ilmu pengetahuan. Ya, supaya itu bisa terjadi, make it happen dan menjadi penunjang kesuksesan Anda di bidang apa dalam hidup ini, maka Anda harus praktekkan, belajar untuk menggunakannya. Demikian Pak Irwan. Oke, thank you Pak Heri. Oke teman-teman, kita sudah dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa.